Hadirin, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan sikap pemikiran dan perilaku kita dalam hubungan kemasyarakatan kaitannya dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Islam itu penghargaan terhadap hubungan sosial amat besar. Bahkan segala sesuatu yang terkait dengan keberhasilan, ridho Allah dan sebagainya, ini selalu dihubungkan dengan kehidupan sosial. Jadi tidak individualis sebetulnya. Bahkan di negara yang mengaku dirinya yang melahirkan prinsip-prinsip sosialisme seperti di Amerika, kenyataannya kebanyakan dikuasai oleh individualisme, prinsip hidup individualis. Kalau di kita tidak. Kalau kita ingin disayang oleh Allah, ingin diampuni dosanya oleh Allah, ingin diridhoi oleh Allah, jalannya bukan melalui kita sendiri, tapi melalui orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha fi 'aunil 'abdi ma damal 'abdu fi 'auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya, akan bersama hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Jadi syarat agar ditolong oleh Allah itu kita harus menolong sesama dulu. Kalau di konsep umum, kalau ingin kita sukses ya kerja sendiri gitu. Kalau di Islam tidak. Kalau ingin ditolong, ingin dibantu oleh Allah, ingin diridhoi oleh Allah, syarat utamanya tolong dulu sesama. Nah, setelah kita menolong sesama, langsung doa. Karena saat itu ada jaminan kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kita akan minta ini, saya akan bantu dulu sesama gitu. Nah, ini indahnya dalam kehidupan di Islam itu. Nah, karena objek yang ada di lingkungan kita adalah alat utama untuk memperoleh ridho ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan bahwa kita ini akan berhadapan dengan orang yang baik, akan berhadapan dengan orang yang tidak baik, berhadapan dengan orang lemah, berhadapan dengan orang yang kuat. Bahkan di dalam surat, saya tulis itu, surat Ubadah bin Jarrah dan Mu'adz bin Jabal untuk Umar bin Khattab, yaitu Amirul Mukminin. Dalam suratnya itu sebetulnya kalau kita sekarang gubernur ya menyampaikan surat kepada pimpinan tinggi Amirul Mukminin. Katanya, engkau menanggung urusan umat. Kata Ubadah, engkau menanggung urusan umat. Di depanmu ada kawan dan ada lawan. Diingatkan, di depanmu ada kawan dan ada lawan. Ada orang yang kuat, ada orang yang lemah. Semua berhak mendapatkan pengayoman darimu. Kata Ubadah, ada orang yang kita senangi, ada orang yang tidak kita senangi. Ada orang yang dekat, ada orang yang jauh. Nah, semuanya
berhak mendapatkan pengayoman darimu. Dan disebutkan di sini, kami mengingatkan kepadamu akan suatu hari di mana semua rahasia manusia ditempatkan dan wajah-wajah tunduk di hadapan Yang Maha Kuasa. Kan tempatkan. Jadi semua rahasia manusia akan diperlihatkan, ditampakkan di hadapan Allah di hari kiamat. Jadi setelah diingatkan, ingat di depanmu ada kawan, ada lawan, ada orang kuat, ada orang lemah, ada orang baik, ada orang buruk. Saya mengingatkan kepadamu akan suatu masa di mana di masa itu semua rahasia manusia akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua rahasia kehidupan kita ketika kita membangun rumah tangga akan diperlihatkan oleh Allah. Semua rahasia kita ketika kita memimpin akan diperlihatkan oleh Allah. Maksudnya dia mengingatkan bagaimana engkau bersifat adil, mengayomi pada semuanya. Ini prinsip keadilan. Ini amat mahal ini dalam kehidupan ini. Dianggap biasa-biasa, amat mahal. Karena itu penghargaannya tinggi dalam Islam itu. Adil itu penghargaannya surga. Ketika seorang pemimpin memimpin dengan adil, sebelum dimasukkan dalam surga, itu manusia akan melewati dulu hari kiamat yang goncangannya luar biasa. Nah, semua pemimpin-pemimpin yang adil, tidak disebutkan pemimpin yang mana, tapi kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun 'an ra'yati. Semua manusia itu adalah pemimpin. Dan semua pemimpin akan dipinta pertanggungjawabannya di hari kiamat. Nah, termasuk kepala keluarga, termasuk pemimpin di kelompok dan sebagainya, sampai yang atas. Guncangan luar biasa, khusus untuk yang adil, langsung dilindungi oleh Allah. Kata Nabi, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi. Bayangkan dalam keadaan guncangan luar biasa, jangankan kiamat ya, menghadapi iklim ekstrim saja. Kalau Islam jangan menyebutkan cuaca buruk ya, tidak boleh oleh Nabi. Tidak boleh disebutkan buruk. Ini ekstrim kira-kira gitu. Kita takut itu. Dan hari ini diperkirakan akan ada cuaca yang ekstrim. Ini bukan cuaca ekstrim, ini hari kiamat, dilindungi. Semua yang tidak adil bukan hanya tidak dilindungi, tapi ancamannya neraka. Nah, jadi prinsip hidup kita ini adalah hidup dengan keadilan. Siapa yang bisa adil adalah orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu dilandasi pula oleh kejujuran. Baru bisa adil. Kalau dalam Islam itu adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Siapa yang sudah bisa adil? Yang sudah bisa adil adalah mereka yang mampu membebaskan dari kepentingan diri, kepentingan kelompok, dan kepentingan keluarga. Kadang-kadang ini sudah mau adil nih, sudah mau adil. Kemudian ada gangguan. Kumajang si ibu di bumi, dicandak 50.000. Anu pi surga entan mau 50.000 teh. Ngagoloyor itu. Nah, pada saat akan terapkan ada gangguan. Oleh karena itu, kita jangan mengambil keputusan pada saat kita sedang senang, pada saat kita sedang stres, pada saat kita sedang benci. Karena pada saat sedang senang, kita ambil keputusannya tidak adil. Anu kedahna dipaparin 50.000, kan siapa bager lah 70.000. Boleh enggak kita beri 70? Kalau itu uang bukan dari uang dia, jangan. Itu tidak adil. Karena hak dia 50. Kalau yang 20-nya uang dia, itu baru boleh. Nah, itu amalan besar itu ya.
amalan besar. Jadi 50-nya tetap, 20 dari dia itu adil. Jadi kalau sedang senang itu, yang disenangi itu pasti nyaman. Padahal membuat nyaman orang itu bukan jaminan dia akan dilindungi oleh Allah, tidak. Karena yang diambil adalah ketidakadilan, ancaman dari ketidakadilan adalah neraka. Kemudian ketika marah, ketika jengkel, jangan ngambil keputusan. Suami istri marah, jengkel, udah pergi aja dulu. Karena ngambil keputusan, keputusannya pasti tidak nyaman bagi lingkungan. Kalau keluar dari ucapan, aduh pika geleuheun ya rios netenya gitu. Mari nu ngambek teh kan, ngambek teh. Ketika keluar putusan dalam bentuk fisik, apalagi. Pada saat orang tua sedang benci pada anak, janganlah. Jangan dekati, jauhi, karena itu akan membahayakan kita, bukan membahayakan anak. Bahayakan kitanya di mana? Ridho Allah. Sedangkan kunci sukses hidup dalam Islam, ridho Allah, kasih sayang Allah. Bukan tenaga kita yang hebat, bukan kerja keras kita yang hebat. Semua kunci itu ada di ridho, keberkahan Allah. Ya. Nah oleh karena itu jangan dekati lingkungan pada saat kita sedang jengkel, sedang marah dan sebagainya. Sudah berulang kali saya sampaikan, pada saat kita melakukan amalan diakhiri dengan kemarahan, kebencian dan sebagainya, satu yang rugi akhirat. Mergi naon hilang seperti kemarin, ikhlasnya hilang. Yang kedua yang rugi kesehatan. Dulu disampaikan 1-3 menit jengkel, marah, 6 jam sistem imun tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga ketika jengkel, marah di akhir pekerjaan, apa yang hilang? Daya ingat tidak bagus dan kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir sistematis itu tidak ada. Jadi amat rugi sekali. Ada juga surat dari Umar bin Khattab diberikan untuk Abu Musa al-Asy'ari. Ketahuilah bahwa seorang pemimpin bertanggung jawab di hadapan Allah, kata Umar. Jika ia sesat, maka sesatlah rakyatnya. Atau kaum itu bukan hanya sekedar rakyat, tapi orang yang dia pimpin. Di lingkungan kelompok sahabat, ya, dia pun akan ikut sesat. Sesungguhnya pemimpin yang paling menderita di hari kiamat adalah pemimpin yang menyebabkan orang yang dipimpinnya menderita. Ya, paling menderita itu. Orang yang paling bahagia di hari kiamat adalah seorang yang diberikan amanah dan orang yang dilindunginya itu dalam tanda petik dia bahagia. Membahagiakan orang itu secara tidak langsung adalah membahagiakan kita di hadapan Allah di hari kiamat. Membuat penderitaan bagi orang itu adalah langkah untuk membuat kita menderita di hari kiamat di hadapan Allah. Bahkan kalau penderitaan bukan hanya di hari kiamat, di dunia pun sama begitu. Karena itu kata Umar bin Khattab, jangan takut pada kekuatan musuhmu, tapi takutlah pada dosa dan kemaksiatan bawahanmu. Kenapa? Karena kita punya amanah untuk membangun bersama-sama dengan dia. Tapi kadang-kadang orang mah ya kasar nama geuleuh kanu ngamusuhan teh. Tekeda. Dan itu mah akan tanggung jawab sendiri. Tapi justru dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di bawah kita yang membuat sistem tidak bagus, itulah yang harus kita takuti. Kita kadang-kadang sebaliknya gitu. Nah, bantu orang dan jangan mempersulit. Dari Aisyah radhiyallahu an, katanya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di rumahku, katanya
wahai Allah, siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku, lalu dia mempersulit urusan mereka, maka persulit pula lah dia. Dan siapa yang menjabat suatu jabatan dalam pemerintahan umatku, lalu dia berusaha menolong mereka, maka tolong pula lah dia. Ini doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita ingin sukses dalam memimpin suatu perusahaan atau memimpin lingkungan, termasuk memimpin rumah tangga dan sebagainya, maka permudah orang yang dipimpin itu kuncinya. Mudah orang yang dipimpin itu. Kalau kita mempersulit, doa Nabi, Allah akan mempersulit itu. Nah, ada anggapan lamun batur sieun, nah kita bisa mengendalikan. Nah, begitu. Ketika orang takut, khawatir, artinya tindakan kita ini sudah mempersulit dia. Pasti dipersulit oleh Allah. Itu kumaha syarat-syarat udah dipenuhi, segala macam udah dipenuhi, masih keneh itu acan keneh wae. Oh, ada yang salah. Dia mempersulit orang. Dihambatnya bukan oleh administrasi, tapi dihambat langsung oleh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita menghadapi kesulitan, ya koreksi saja. Barangkali apakah ada tindakan kita yang mempersulit orang atau tidak. Nah, kalau ada, ya istighfarlah kepada Allah. Insya Allah dibuka itu yang kesulitan-kesulitan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian seorang yang diberikan amanah akan membuat bahagia orang, dan itulah sumber sukses. Sumber sukses. Kalau kita permudah, kita bahagiakan orang, itu kerjaan nanti leres-leres itu. Sanes kerja hanya dengan tenaga saja dan pengetahuan dia, bukan, tapi dengan jiwa dia bekerja itu. Nah, ini kadang-kadang jarang dipahami, jarang disadari oleh kita. Untuk memajukan kita itu, kerja keras, sabodo betul. Enggak, kuncinya ada di orang loh. Kuncinya ada di orang, bukan ada di kita. Nah, jadi kalau kita ingin dimudahkan dalam usaha atau dalam bertugas, berilah kemudahan pada orang. Bukan membuat mudah, berilah kemudahan. Ulah dugika, kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Nah, besok itu sesat. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Ya, itu sumber kegagalan tuh bahasa yang gitu. Bahasa yang gitu. Gagal lah ya gitu. Nah, ini juga dalam hadis Muslim yang tadi, Allah selalu menolong hambanya selama dia menolong saudaranya. Jadi kalau ingin ditolong oleh Allah, tolonglah saudara kita. Kalau dalam rumah tangga ingin ditolong oleh Allah, tolonglah anak istri, tolonglah suami dengan anak-anak. Ya, itu pasti ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh nulungan teh sanes daftar gajinya, daftar gaji mana? Yang nulungan teh Allah gitu. Jujur dan amanah. Dari Ibnu Amir al-Kindi radhiyallahu an, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kami angkat di antara kamu memangku suatu jabatan, lalu disembunyikan terhadap kami sebuah jarum atau lebih kecil dari itu, maka perbuatannya itu adalah penggelapan, al-ghulul dalam bahasa agama itu, atau korupsi. Dia akan datang pada hari kiamat membawa barang yang digelapkannya. Untuk apa? Untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah. Sebesar jarum saja dia akan bawa. Dia akan pertanggungjawabkan dan dia akan kembalikan dalam bentuk amalan atau apapun. Di akhirat mah susah miliaran jami. Pamidi orang makan jelas RT RW na. Di akhirat makan teu aya atuh. Entos pasikeun ayeuna ya, gitu ya. Karena tidak ada
permasalahan atau perkara yang belum selesai di dunia akan bebas di hari kiamat. Tidak ada. Karena itu selesaikan sebelum kita menghadap Allah. Eta jarum diibaratkan oleh Nabi. Dicacanak di hadapan Allah. Bisa nggak dipertanggungjawabkan? Apalagi kalau umpamanya yang lebih besar dari itu. Nah, karena itu prinsip amanah dalam Islam itu adalah prinsip dasar. Ya. Kita harus mampu menjaga kepercayaan orang. Nah, dalam bekerja itu yang sulit itu bukan melaksanakan tugas dengan baik. Yang sulit adalah menjaga kepercayaan orang. Kita sudah bertugas segala macam, tetap orang tidak percaya karena tugas yang dilakukannya itu kadang-kadang menghambat kemajuan karena yang dipikirkan hanya kepentingan gitu ya. Dia kerja tapi kepentingan dia tidak ini. Yang hilang apa? Yang hilang kepercayaan. Karena itu dalam dalam melaksanakan tugas yang paling sulit adalah menjaga kepercayaan orang. Setelah kita bisa menjaga kepercayaan orang, kita akan menjadi orang yang dibutuhkan oleh sesama itu. Kalau kita sudah dibutuhkan oleh sesama, insya Allah ada berkah yang berlimpah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang positif ya, betul. Jujur dalam menjalankan tugas. Ya. Ini hadis Bukhari Muslim. Setiap penguasa, setiap pemegang amanah yang diberi wewenang oleh Allah untuk mengayomi umatnya, orang yang dipimpinnya, lalu dia mati dalam keadaan sedang membohongi orang yang dipimpinnya, di ujungnya tidak ada lain kecuali Allah mengharamkan baginya surga. Haramallahu alaihil jannah. Aduh apa itu? Nah, jadi paparin jantan tugas baik di lingkungan kecil atau di lingkungan menengah atau besar, kemudian kita membohongi orang yang dipimpin oleh kita itu, pada saat itu meninggal dunia. Hadis sahih, haramallahu alaihil jannah. Allah haramkan dia masuk surga. Abot amanah itu dalam Islam itu amat berharga, amat mahal sekali gitu ya. Nah, oleh karena itu jangan punya anggapan kan ayeuna suganlah dibohongi karena masih anom, itu da Yusua mah sanes anom sepuh gitu. Yusua mah sadaya. Seperti dulu sampaikan, kalau ditanya sedang apa? Kita sedang mengantri datangnya kematian. Dan kita tidak tahu kita berada di antrian keberapa. Nuju ngantri. Pribados santan kemarin ningali jalmi mantri kepungker bade ngagele sate ya Allah sanes dalikir eta bade magrib ngantri panjang aduh eta nu sapertos kitu gambaran orang ngantri menunggu datangnya kematian orang teh nuju ngantri eta ya. Karena itu jangan punya anggapan masih anom, berbuat salah, berbuat tidak baik gitu ya. Tidak. Kemudian adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan berada di atas panggung cahaya di sebelah kanan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Amat terhormat sekali ini. Kedua sisi tersebut sesungguhnya baik keadaannya dan tinggi derajatnya, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil terhadap keluarga, dan adil dalam melaksanakan tugas yang dikuasakan kepadanya. Hadis riwayat Muslim 1794. Adil di lingkungan keluarga, adil di lingkungan orang yang sedang diberikan tugas. Adil di mana-mana. Tak cukup dengan keadilan dijamin oleh Allah
akan disimpan di sebelah kanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teu aya nu ngantri kecuali hanya orang-orang yang adil. Aya nu ngangken dulu adil saya waktu mimpin ngantri ngiring antri hoyong lebet ke surga. Cek malaikat teh gandeng geus dijual baheula 1 miliar keadilannya. Terus ngaleos. Aduh, mirah teuing atunya warga da keadilan mah mahal. Adil itu surga, kunci surga, keadilan itu. Jadi amat mahal sekali. Ulah diical eta mah simpanan akhirat ya. Di rumah kata Nabi adilu baina abnaikum, berbuat adillah di antara anak-anakmu. Karena itu yang adil itu ya surga itu, berbuat adillah di antara anak-anakmu. Berbuat adillah kepada istri. Nah, kepada istri-istrimu yang istrinya seirnya 2-3 perintah adil tapi dah sesah ketika fisik yang dibagikannya ini 10-10-10 biasa tapi kasih sayang biasa dibagi 2 teu tiasa. Dina penelitian kalau kita meneliti sikap, meneliti kecintaan, kasih sayang, tidak bisa pakai persentase. Itu tidak valid. Kita harus valid meneliti itu. Valid itu mengukur jarak harus dengan meter. Sanes mengukur jarak dengan kilogram, itu tidak valid. Mengukur sikap tidak boleh dengan persentase. Ada orang bilang dengan skala Likert, skala Thurston gitu ya. Mengukur daya pengaruh tidak bisa dengan korelasi. Mengukur daya beda tidak bisa dengan regresi. Nah, itu valid. Ini juga sama kira-kira. Harus benar, adil. Jadi kalau fisiknya iyalah biasa, tapi jiwanya itu tidak bisa dibagi 2 ya. Kecintaan, kasih sayang dan sebagainya sulit diperlakukan adil. Nah, ini yang amat berharga. Bagi pemimpin yang adil dijamin oleh Allah untuk memperoleh pelindungan dari kiamat dan surga. Ya. Pemimpin yang baik, imam yang terbaik adalah mereka yang mencintaimu dan kamu mencintai mereka. Kita mencintai anak, anak mencintai kita. Kita mencintai karyawan, karyawan mencintai kita. Itu yang pertama. Kemudian mereka mendoakanmu dan kamu mendoakan dia. Nuju salat karyawan teh ya Allah, pimpinan Pilbadas mudah-mudahan kau lindungi, berikan kemudahan, ya, lindungi dari berbagai penyakitnya. Didoakan. Si pemimpin ge ngadoakeun sambil sujud teh. Ya Allah nitip karyawan. Banyak orang-orang yang tidak terjaga keselamatannya, nitip keselamatan, didoakan. Itu yang baik. Termasuk dalam keluarga. Suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Suami mencintai istri, istri mencintai suami. Janten imbang. Itu yang ukuran baik dalam Islam itu. Imam yang paling buruk adalah mereka yang kamu benci dan mereka membenci kamu. Si pemimpin membenci orang yang stafnya, karyawannya, karyawannya sami membenci. Di payudon, oh bapak mas saya bijak. Nah dengan sia di luar gelo baru pemimpin itu yang buruk itu. Kalau masuk pada buruk, aduh jangan harapkan sukses, jangan. Tidak bisa kita sukses di tengah keburukan itu. Yang menganggap buruk siapa? Itu Nabi. Buruk itu. Karena itu kekuatan dalam satu lembaga itu bukan di modal. Ya. Umpamanya di modalnya seueur, manajemennya bagus gitu ya. Kinerja karyawannya bagus, pemasarannya bagus, segala macam bagus. Tapi yang hilang sikap saling mengerti, sikap saling percaya, sikap saling menyayangi yang hilang, habislah.
Karena kekuatan lembaga itu ditumbuhnya kebersamaan. Kalau dalam bahasa nasionalnya persatuan, kesatuan. Nah, eta ayeuna mah janten dokumen da persatuan kesatuan teh nya lalieur eta. Padahal itu modal utama. Sanes seueur sanes seueurna artos. Pak ini uang udah banyak ini, APBD, APBN, mohon seueur tapi raribut wae repot atuh ya. Itu kekuatan utama itu ditumbuhnya kebersamaan, sikap saling mengerti, sikap saling percaya. Di lingkungan keluarga pun sama. Ukuran keberhasilan suami dalam membangun rumah tangga itu yaitu tumbuhnya sikap saling mengerti antar suami istri, antar orang tua dengan anak-anak. Saling mengerti, saling percaya, saling menitipkan diri. Itu kekuatan utama. Jadi ukuran keberhasilan suami dalam bangun rumah tangga teh sanes seueurna tanah, bumi, sanes lah. Gedung bagus ribut wae di dalamnya lieur we sami. Urang kalih lieur. Suami istrinya lieur ya. Kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah kami menyingkirkan dengan pedang?" Kata Nabi, "Bagaimana? Selama mereka masih sholat bersama kamu, tidak boleh. Siapapun tidak, harus melakukan baik." Jadi dalam Islam itu ada taubat. Jadi kemarin boleh kita jahat, tapi hari ini harus taubat. Kemarin boleh salah, boleh buruk, hari ini harus baik. Dan margina akan kembali kepada Allah. Akan kembali kepada Allah. Jadi tidak ada manusia yang baik selamanya dan tidak ada manusia yang buruk selamanya. Nah karena itu jangan dilihat buruknya kemarin orang itu. Boleh jadi hari ini dia akan baik. Nah jangan terlena dengan dunia. Jangan terlalu terlena dengan kepentingan dunia, karena selain akan menjadi beban dan musuh dari kiamat, juga semua kenikmatan hakikatnya itu yang sudah kemarin sampaikan, ujian ya. Bagi mereka yang terbiasa hidup dengan ancaman, kekerasan, kejahatan, kemarahan, sikap bermusuhan, kedoliman dan sebagainya, yakini bahwa semuanya akan berakhir di ujung kematian. Orang yang gede ambek segala macam, yakin maut aja. Ulah ngambek wae makanya, bilih diambek ke malaikat gitu. Yang kemarin jahat akan berujung di kematian. Yang kemarin semena-mena akan berujung di kematian. Nah, Allah yahkumu bainakum bima kuntum bihi takhtalifun, kata Allah. Allah akan menghukum kamu sekalian tentang apa yang kamu perselisihkan waktu di dunia. Karena itu kalau berselisih ya secukupnya lah. Memang maklum orang gaduh nafsu. Seperti ayeuna ya. Nafsu tidak dicabut oleh Allah. Tapi setan dibelenggu oleh Allah. Ini juga godaan setan itu ya. Hayang we ngambek. Kan yang cek setan teh saya mau keur dibelenggu itu. Nafsumu yang masih ada itu gitu. Nah, ini yang saya sampaikan. Jangan lihat masa lalu yang buruk. Masa lalu boleh kotor, tapi ke depan kita bertekad menjadi orang baik. Teu naon kamari orang disebut kotor, tidak baik, tapi ke depan, apalagi sekarang bulan Ramadan, bulan penuh berkah, kita harus menjadi orang baik. Harus punya keinginan itu. Harus kena. Ulah dugi ka kieu. Ketika suami dinasehatan ku istri, cik pa atuh tong gede ambek teuing, kabatur benci, si ibu siga teu ngarti, ti baheula ge kitu babah mah. Sing ngarti atuh, ya karakter bapak ti baheula aduh eta. Pada dicana ka surga liman eta ke istri. Sanes kudu ngarti batur, urang nu kedah ngarobi, nya.
Sing ngerti sia urang tiba lagi. Eta sakaya we nu hoyong melindungi keburukan tanya gitu. Masa lalu boleh berlumurkan dosa dan kemaksiatan. Ke depan tidak ada pilihan kecuali taubat. Karena taubat dapat mempertemukan kita dengan ridho dan ampunan Allah. Kalau kemarin Allah hanya mengucurkan rizki karena semua makhluk Allah pasti diberi rizki. Tapi ketika taubat bukan hanya melimpahkan rizki, tapi akan bersama dengan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Masa lalu boleh hidup dengan kejahatan demi kejahatan, tapi orang yang cerdas akan memahami bahwa di ujung segalanya adalah kematian. Kata Nabi, ismasyi'ta. Silahkan kau lakukan apa yang kau inginkan. Mau mendolimi orang, jahat pada orang, mau berbuat buruk, silahkan. Apa yang kau inginkan? Fa innaka mayyitun. Tapi ingat, kau akan mati. Kata Allah dalam hadis qudsi itu. Ingat kau akan mati. Tapi dipersilahkan. Ismasyi'ta. Silahkan kau lakukan apa yang kau inginkan. Habib masyita, silahkan kau cintai apa yang kau cintai. Fa innaka mufarriquhu. Ingat kau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Kau cintai jabatan, silahkan kau cintai. Tapi kau akan berpisah dengan jabatan itu. Cintai harta, silahkan kau cintai. Silahkan kau cintai segalanya. Fa innaka mufarriquhu, kata Allah. Tapi ingat, kau akan berpisah dengan apa yang kau cintai ini. Gitu ya. Jadi orang cerdas, orang yang memahami itu, ya. Karena itu kecerdasan akan menyadarkan manusia untuk menghindari sikap yang merusak keselamatan akhirat.